Gimana sih caranya ngerubah toko kalian yang jelek biar jadi bagus dan menjual di Shopee? Gini, gue sering banget ketemu seller bilang gini, gue udah jualan lama, gue udah setahun, kenapa gue nggak pecah-pecah telur, kenapa nggak gini gitu, kenapa nggak laku-laku, kok susah banget sih, kok orang lain rame kok gue nggak, dan lain sebagainya. Dan ternyata kalian tau gak sih, begitu dicek fun fact-nya, tokonya jelek. Terus kalau tokonya jelek mau diapain? Lu mau nyalahin algoritma, lu mau nyalahin lu kalah harga, lu mau nyalahin kenapa kompetitor lu bagus dan mereka laku, sedangkan lu jelek. Siapa juga yang mau beli toko jelek? Bener gak sih? Nah, di video ini gue mau kasih tahu nih, gimana caranya biar kalian tuh bisa ngerubah. Jadi gini, gue tahu mungkin ketika gue ngomong jelek, gue belum ngomong sadis-sadis banget sih, tapi mungkin banyak yang tersinggung gitu kan, langsung yang wah gila nih jahat banget gitu kan. Tapi ya faktanya jelek ya, memang jelek gitu. Terus emang gimana caranya bisa dirubah? Nah, gue mau kasih tau caranya gitu kan, itu kan yang lebih penting kan, daripada maksud gue gini, kalian menganggap toko kalian laku bagus tapi nggak laku-laku. Jadi kalau orderan lu masih dikit, ya udah sadar aja toko lu jelek gitu. Nah, terus kalau jelek gimana caranya biar bagus ya? Ini kita yang bakal bahas. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama, salah satu hal yang paling penting yang bisa dilakukan semua seller adalah lu harus bisa ngaudit toko kalian. Nah, ngaudit tuh kayak gimana sih? Yang ngaudit itu ya bener-bener dicek toko lu tuh bagaimana gitu kan. Nah, dalam audit, audit ini ada dua macam kalau menurut gue. Satu, audit dari tampilan luar. Apa yang kita bisa dapat dari tampilan luar? Ya kita sih bisa lihat yang basic-basicnya doang sih. Ulasan lo berapa, tampilan SKU lo seperti apa, layoutnya seperti apa, menarik apa enggak, ya udah. Tapi apakah itu valid? Ya menurut gua 50% lah validnya. Kenapa 50% validnya? Ya karena kan kita nggak tahu dalemannya. Bener kan, cuman lihat luarannya doang. Tapi emang nggak, tapi kan ketika ngomong gitu berarti yang bagus doang dong kok yang laku. Kalau yang jelek-jelek nggak laku. Tapi gue lihat ada kok, banyak kok orang-orang juga nih toko-toko yang jelek tapi tokonya laku banget. Bentar dulu, lo harus ngerti. Kan gue bilang tampilan 50%, 50% lagi daleman. Nah, daleman ini juga lo harus tahu gimana ngauditnya. Nah, tapi masalahnya ngaudit daleman tuh bisa dengan kita masuk seller center, kita obrak-abrik. Cuman kadang jujur, kalau itu apakah terstruktur apa enggak. Sekarang kita lagi ngembangin gimana caranya analisis toko itu, jadi nggak cuma lewat situ gitu. Jadi kalau di klien Mea ya sekarang kita benar-benar lagi benahin supaya analisis toko itu lebih detail. Jadi tahu nih kayak trafficnya dari mana, harus tingkatinnya di mana, kelemahan live-nya apa, kalau live misalnya, kalau iklan tuh munculnya di keyword mana. Nah, ini adalah analisis yang menurut gua jauh lebih detail. Ya kan? Kalau nggak detail ya lebih susah dong. Bener nggak? Nah, analisis yang detail inilah yang lebih penting. Gitu. Tapi ya balik lagi ya 50-50. Kalau digabungin ya ini bakal jadi sempurna sebenarnya. Bener nggak? Nah, pertama lo harus bisa ngaudit dulu intinya. Lo harus tahu toko lo tuh lemahnya di mana, jeleknya di mana. Karena kalau misalnya lo tahu lebih enak gitu buat jalaninnya. Nah, ngauditnya tadi gue harus tahu dari luar, dari dalam. Dari luar lo bandingin toko lo sama toko lain. Dari dalam nanti lo lihat juga. Nah, dari kan gue bilang, tapi kenapa ada yang jelek dan sebagainya tapi bagus gitu kan. Sekarang gini, lo tahu nggak ternyata model toko di Shopee jadi 3 macam. Ada yang memang dia tuh grosiran dalam tanda kutip. Kalau grosiran berarti kan yang penting harganya murah. Peduli nggak barangnya bagus? Kagak. Mana ada grosir yang kelihatan cakep di offline? Semua juga kelihatannya jelek. Tapi gini, lo mau jual grosir apa kagak? Apa retail? Kalau lo mau jual grosir, syaratnya cuma satu, jadilah harga termurah. Gimana caranya? Ya gue kagak mau tahu. Pokoknya kalau ada yang lebih murah, lu banting lagi tuh harganya. Ada yang nurunin, hajar lagi barangnya. Nah, kuat nggak? Kagak. Oke, kalau kagak kita masuk aliran 2 ya. Kita retail, bukan ngejar yang grosiran gitu kan. Untungnya mungkin lebih banyak, tapi kuantitinya nggak sebanyak yang di situ. Makanya gue bilang analisis itu penting gitu ya. Atau gini, kalau misalnya nih kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau dianalisain, tertarik nggak lo? Coba yang tertarik kasih tahu dong di komen siapa aja, gitu kan. Kita lagi ngembangin fitur analisa baru di klien Mea sih, kita kasih gratis. Tapi kalau yang di luar ya mungkin agak terbatas dikit ya. Ya kan nggak enak dong gue mau yang bayar, bener nggak? Masa lu yang gratis minta sama gitu kan?
Lagian bikin analisisnya jujur lama juga dan merepotkan juga dan banyak data yang harus diolah gitu ya. Nah, terus dari analisa data ini, nah sekarang gini kita lihat ya. Kan tadi gue bilang tampilan luar, tampilan dalam. Nah, tampilan luar dulu deh. Paling penting dalam tampilan luar itu adalah foto. Fair. Kenapa? Sekarang gini, lu bikin judul bagus, lu bikin deskripsi bagus, foto lu jelek. Ya siapa yang mau ngeklik? Bener nggak? Foto lu jelek atau bagus gimana? Lu bandingin sebelah-sebelah sama kompetitor lu yang laku. Sama lu lihat, jangan gini contoh, tapi yang adil deh liatnya ya. Soalnya gini, gue sering banget ketemu seller tuh nggak adil gitu. contoh gini, lu bayangin di sini, ini ada SKU kalian, harganya 100.000, gambar barangnya kayak gini lah, kurang lebih ya. Nah, terus dibandingin, kok yang ini, kok lakunya banyak banget ya, gitu kan. Yang ini baju ini, yang ini bajunya kalian fotonya apa adanya, yang ini juga ya biasa masih apa adanya. Tapi ini 100.000, ini lu 20.000, gua gebok kalau lu mau samain. Harganya udah beda jauh. Jadi kalau lu mau yang cepek, tandingnya sama yang cepek juga. Jangan yang cepek lu tandingin sama yang murah. Kalau yang itu nggak adil, tapi kalau cepek lu tandingin sama cepek, fair. Nah, terus cepek yang rame, nah lu lihat. Dan banyak kategori kalau misalnya gue lihat di panduan penjualan Shopee, itu udah banyak yang bagus-bagus kok. Nah, bisa bikin fotonya nggak? Itu jadi masalah baru. Gitu. Harus pakai fotografer? Iya, kalau mau bagus sih begitu. Kalau enggak ya gimana? Bener nggak? Ya sebenarnya kita di Maya juga punya sih tim buat bantuin sampai dari foto semua segala macam kita punya ininya. Gitu. Dan jadinya mungkin bisa jauh lebih hemat daripada lu satuan. Atau lu kerjain sendiri. Ngabisin waktu. Ya, jadi ini foto paling penting. Yang kedua adalah ya lo harus lihat judul lo kira-kira bakal nongol apa enggak. Karena judul itu bikin brand persepsi ya. Kedua, judul itu juga nongolnya di mana. Dulu kita mencari yang banyak. Sekarang ketika lo pengen lebih branding yang lebih kuat, nggak bisa yang keywordnya panjang-panjang. Bener nggak? Langsung to the point inti-intinya. Nah, ada format-formatnya nih. Ada yang pakai jenis produk, kegunaan, keunggulan model, ada. Ada juga yang pakai misalnya jenis produk, nama produk, gitu kan, jenis kategorinya nama produk, udah gitu langsung ke keyword utama, cuman 3 macam ada gitu kan. Nah, itu adalah beberapa ini, tapi lo harus riset apa, keyword apa yang orang cari. Jangan sampai lo pasang nama produk, oke keren nama produk lo, tapi nggak ada yang nyari. Gimana ngerisetnya? Nih, gue mau kasih lihat ada yang namanya Shop Easy Tools, di mana di sini bisa ngeriset apa yang orang cari di Shopee, dan caranya gampang banget. Gitu nih, videonya ada di sini, lu lihat dah. Gitu aja caranya kayak gimana ya. Nah, berikutnya buat lu kelihatan lebih profesional, nah baru benerin lah deskripsinya. Deskripsi lu seperti apa nih? Nah, deskripsi itu biasanya cukup banyak yang gue sering ketemu ya, toko yang deskripsi itu semua sama, semua SKU. Saking malesnya, dia bikin satu untuk semua. Brilian. Dan udah bikin satu untuk semua tuh isinya aturan toko lagi. Yang orang nggak peduli sama aturan toko lu guys. Tapi yang bener adalah, ya lu bukan pakai aturan toko, tapi ya apa sih yang mau highlight gitu loh. Ya, atau ada juga yang pendek nggak tahu nulis apa, cuman ini barang ini asli. Ya nggak gitu juga gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya gimana ya? Contoh headernya, lo bisa bahas kayak kenapa produk ini cocok buat pembeli. Harus ngehook nih. Apakah dari keunggulan, apakah dari bahan gitu kan, apakah keunikan. Bagian 2 mulai spek detail. Gitu, spesifikasinya apa, dimensi, warna, material, garansi. Bagian 3 FAQ. Jadi minimal FAQ itu bikin orang itu kalau nanya nggak bego-bego amat lah ya. Meskipun orang Indonesia emang darurat membaca sih. Nah, berikutnya kalian juga perlu ngelihat rating. Kenapa? Karena rating itu dibutuhin buat social proof. Rating lu masih 000, ya orang agak ragu gitu ya. Kalau udah banyak, ya minimal lebih bagus gitu. Nah, terus kalau misalnya review gue masih dikit gimana? Ya satu, lo bisa gunain packaging yang minimalis tapi rapi. Kasih thank you card, balas semua review, tampilin semua UGC, atau minta teman-teman lo buat beli terus bikinin review, gitu kan. Intinya itu butuh gitu, semakin sedikit makin susah. Nah, sebenarnya kalau buat ngelolain gini, tadi banyak hal teknis yang perlu dilakuin. Daripada lo pusing sendiri, lo bisa kerjasama sama kita di Maya, kita yang bikinin. Jadi standarnya itu mungkin udah bisa bikin jauh lebih bagus dari yang rata-rata. Gue sempat kemarin tuh kita sempat nge-review ya. Jadi kayak beberapa klien yang kita kerjain, kayak contoh, salah satu patokannya adalah CTR. Berapa sih CTR rata-rata yang kita bisa produksi gitu ya. Di Maya tuh ternyata kita bisa dapat rata-rata CTR-nya di kurang lebih mendekati 4%.
Jadi gambar-gambarnya tuh bisa lebih menjual gitu kan. Dan ini juga pun maksud gue memang kita lagi kejarin gitu buat kalau bisa tuh CTR kita di angka 5%. Target yang sesuatu yang setiap tim itu tahu gitu. Jadi kayak kita mulai makin mencari kayak gini. Kayak baju tuh harusnya kayak gimana sih? Kayak ini tuh seperti apa sih? Gitu. Memang sih maksud gue nggak semua ya, rata-rata kan ada yang bagus ada yang jelek, tapi rata-rata kita masih cukup tinggi. Jadi buat kalian yang mau kerja sama boleh cobain klik link di deskripsi gua, bisa ngobrol sama tim kita gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mau tanyain jangan lupa tulis di komen gitu kan, tulis di komen bakal gue jawab di Q&A. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini.